8 jenazah karyawan PT Palapa-Timur Telematika yang dibantai kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua berhasil dievakuasi. Tim Satgas Kartes Papua Damai melakukan berbagai skenario untuk mengevakuasi korban yang telah 5 hari berada di tempat kejadian. Dan kini kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat malam waktu Papua, Pak Kamal. Selamat malam, Mbak Baik, Asar. Selamat sore di Jakarta. Pak Kamal berhasil dievakuasi, lalu apa yang kemudian dilakukan untuk ke-8 jenazah? Ya, setelah tadi pagi rekan-rekan kami dapat mengevakuasi dengan skenario yang disiapkan karena cuaca dan kondisi medan yang sangat mengandung risiko, maka alhamdulillah sekitar 10.45 itu dapat tiba di Bandara di Timika, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk lakukan visum. Saat ini masih berlanjut untuk diautopsi. Mudah-mudahan malam ini selesai sesuai informasi dokter. Ya, itu akan terlaksana sekitar 6 jam dan tadi sekitar 30 menit yang lalu sudah selesai 5 jenazah dan mudah-mudahan malam ini atau besok pagi sudah dapat diserahkan kepada pihak perusahaan dan selanjutnya pihak perusahaan akan menyerahkan kepada keluarga korban yang saat ini sebagian besar ada di Timika dan tadi turut hadir menjemput almarhum ya di rumah sakit. Baik, ini terkait dengan kendala. Tadi sudah disampaikan cuaca dan medan yang sangat berat, tapi juga ada informasi ini berkaitan juga dengan gangguan keamanan. Seperti apa sebetulnya tantangan evakuasi ke-8 korban ini? Kita tahu distrik Bioga ini adalah salah satu distrik Kabupaten Puncak Ilaga. Selain distrik Ilaga dan itu ada distrik yang cukup rawan yaitu distrik Bioga, di mana di tahun 2021 kemarin ada beberapa peristiwa yang terjadi di sana. Selain pembakaran terhadap rumah sekolah maupun penembakan terhadap rekan-rekan TNI termasuk Kabinda Papua juga jadi korban di Bioga, sehingga ini menjadi atensi untuk rekan-rekan kami di Satgas Damai Karten yang ada di Bioga baik TNI maupun Polri. Di sana sudah ada, bahkan kemarin di hari Jumat juga mereka melakukan penembakan terhadap rekan-rekan TNI yang pada saat itu melaksanakan patroli dan perbaikan saluran air. Nah, tentu daerah-daerah Bioga ini karena juga selain daerah rawan dan ini daerah lintasan kawasan pegunungan tengah antara Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak Ilaga itu sendiri, sehingga ekstensi kejadian ini cukup tinggi. Maka dari itu rekan-rekan TNI Polri yang ada di sana tetap siaga untuk mengantisipasi. Maka kegiatan peristiwa kemarin itu antara TKP dengan distrik Bioga itu jaraknya cukup jauh, ya. Ya, kalau di Jawa mungkin 15 kilo tidak menjadi tantangan, tapi kalau di Papua tentu khususnya di Pegunungan Tengah dengan 3 bukit itu bisa 3 malam. Artinya pada saat proses evakuasi gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata itu masih tetap dilakukan kepada aparat, begitu ya? Iya. Tentu rekan-rekan kami yang ada di distrik Bioga tetap melakukan penguatan di wilayah sekitar landasan dalam arti kata untuk mengantisipasi pergeseran KKP ke wilayah sana, dan kemudian satu heli yang disiapkan oleh rekan-rekan TNI untuk mengcover jika terjadi gangguan dari mereka di sekitar lokasi. Tentu inilah jadi 9 rekan-rekan kami yang evakuasi konsentrasi betul terhadap untuk evakuasi jenazah, selain juga untuk mengamankan dirinya. Namun dari tim TNI Polri yang menggunakan heli TNI juga siap siaga untuk mengantisipasi jika terjadi gangguan keamanan di sana. Jadi hal itu sudah kita antisipasi, kita sudah bikin skenario. Kaop Satgas Kombes Firman sudah menyiapkan hal itu, antisipasi agar proses ketika cuaca bagus langsung bisa kita geser. Maka ketika cuaca bagus tadi pagi, terus kemudian seluruh jenazah kita geser dulu, kita evakuasi ke Kabupaten Intan Jaya, kabupaten yang paling dekat dengan TKP, sehingga setelah sampai Intan Jaya ke 8 jenazah baru dievakuasi dengan karavan menuju Timika. Untuk hal itu, untuk mengantisipasi kegagalan
dari proses evakuasi karena sudah cukup lama kita menanti cuaca yang bagus untuk mengevakuasi para korban. Baik, Pak Kamal, ini berkaitan dengan memastikan keamanan pasca serangan dan antisipasi dari serangan-serangan berikutnya apa yang dilakukan oleh aparat? Eh, Kita tetap melakukan kegiatan Harkamtimas, kegiatan patroli dan sambang pada seluruh warga masyarakat. Selain juga kita tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada karena untuk memastikan sasaran-sasaran korban berikutnya, ini kita juga tidak bisa mengantisipasi dalam artian tidak bisa memastikan si A si B. Tapi bagaimana kita secara kumulatif kita himbau untuk TNI Polri tetap siaga, untuk masyarakat tetap waspada. Dalam arti kata, jika ada informasi sekecil pun tentang mereka, segera berikan informasi untuk kita bisa mengantisipasi sehingga tidak ada korban-korban susulan yang terjadi di Pegunungan Tengah. Demikian. Baik, bagaimana juga dengan perburuan dari para pelaku yang melakukan serangan? Jadi saat ini kita masih lakukan identifikasi. Perlu kami informasikan untuk di Kabupaten Puncak itu ada 5 kelompok. Oke. 2 kelompok diantaranya ada di wilayah Bioga. Nah, tentu kita masih dalami kelompok siapa yang bermain melakukan kekerasan terhadap karyawan PTT ini yang tentu kita sudah dapat keterangan dari beberapa saksi, namun kita perlu kita dalami dan kita pastikan. Maka kehadiran rekan-rekan identifikasi di lokasi tadi pagi dan kemudian melakukan identifikasi lanjutan terhadap para korban untuk memastikan siapa-siapa yang terlibat di dalam kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 dini hari. Baik, tapi untuk proses identifikasinya sendiri apakah sudah mengarah kepada kelompok pelaku? Ada beberapa nama yang kelompok-kelompok yang menjadi catatan bagi Satgas. Dan saat ini Satgas Penegakan Hukum sudah mencatat. Mudah-mudahan kita dapat segera menuntaskan PR kita yang saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan di beberapa daerah, khususnya di Pegunungan Tengah, yaitu Kabupaten Puncak. Baik, adakah juga pengamanan khusus juga terkait dengan objek-objek vital? Karena ya tanpa disangka kita tadi juga Anda mengatakan kita tidak tahu sasaran berikutnya. Dan adakah pengamanan khusus untuk objek-objek yang ada di Papua sana? Jadi dapat kami informasikan untuk objek vital di sekitar Kabupaten Puncak itu sudah dilaksanakan pengamanan baik bandara maupun perbankan dan sebagainya. Itu sudah untuk wilayah kota. Namun seperti proyek-proyek yang sedang dibangun atau perbaikan ini, sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh pihak perusahaan ataupun siapa saja yang akan melaksanakan pembangunan di wilayah Pegunungan Tengah agar koordinasi dengan rekan-rekan kami yang aparat yang ada di kewilayahan, baik Polres maupun Polsek atau bahkan rekan-rekan TNI yang ada di sana, sehingga keberadaan mereka bisa terpantau dan kami bisa minimal kita melakukan patroli, melakukan sambang di beberapa titik di mana ada kegiatan masyarakat di sana. Namun kalau kita tidak pernah diberikan informasi, tidak berikan laporan, tentu ini juga menjadi kendala bagi kami, dan kami seperti peristiwa ini juga kami ya dikejutkan dalam arti kata kita tidak tahu kalau di tower sana itu ada sedang melakukan perbaikan jaringan satelit. Baik, artinya kalau ada koordinasi yang baik, dipastikan ada jaminan keamanan ya dari aparat di tempat ya? Ya, tentu kita kan sudah menjadi kontrak sebagai aparat kepolisian, kita hadir atas nama negara untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Baik, Pak Kamal, tapi secara umum situasi keamanan di Papua sendiri hari ini bagaimana? Alhamdulillah untuk secara umum situasi kondusif, aktivitas masyarakat berjalan dengan baik. Memang perlu kami informasikan di beberapa tempat sesekali memang terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Hal ini yang perlu berkali-kali kami ingatkan bahwa tetap waspada. Tengok etalase di mana ada kekerasan, maka kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada. Tidak melihat apakah masyarakat asli Papua atau masyarakat pendatang sekalipun akan menjadi sasaran korban kekerasan dari mereka. Karena apa? Dari 8 itu adalah salah satu anak tokoh masyarakat yang ada di Bioga. Kalau tentu ini menjadi bukan pendatang dan sebagainya, mungkin disisakan dan sebagainya, tidak dianiaya bahkan tidak dibunuh. Tapi faktanya mereka juga menjadi sasaran
penganiayaan yang mengakibatkan 8 korban meninggal dunia. Baik, terima kasih atas informasinya. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal sudah berbincang bersama kami. Salam sehat, Pak Kamal. Terima kasih, salam sehat, Mas Asad. Dan pemirsa, kelompok separatis teroris Papua menyerang para pekerja PT Palapa Timur Telematika yang tengah mengerjakan proyek tower BTS di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua. 8 dari 9 pekerja meninggal dunia akibat penyerangan. Penyerangan kelompok separatis teroris Papua ke pos pekerja PT Palapa Timur Telematika atau PTT di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua diketahui dari pantauan kamera pengawas tower. Lokasi kontak senjata berjarak 15 km dari lokasi 8 karyawan PTT dibunuh. Satu-satunya pekerja yang selamat, Nelson Sarera, berusaha memberitahukan adanya penyerangan melalui kamera pengawas yang terpasang di tower berulang kali. Nelson bahkan harus memanjat tower untuk mendekat dan berbicara di depan kamera pengawas, meminta untuk segera dijemput. Sementara Polres Puncak membentuk tim untuk menuju ke lokasi kejadian guna membantu proses evakuasi serta penyelidikan lebih lanjut.